Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua. Nah, seri anime isekai memang banyak banget nih penggemarnya. Makanya tiap tahun anime isekai banyak banget bermunculan. Dengan embel-embel sang MC dikirim terlempar atau masuk ke dunia lain. Yang pastinya tiap tahunnya makin banyak anime isekai guys. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas anime isekai yang terbaru yang akan rilis di winter 2023 ini guys, yang tentunya ada anime lanjutan ataupun anime yang baru. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 12 anime isekai yang akan rilis di winter 2023 ini guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian nantikan. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Tensei Oujo atau Tensei Reijo no Maho Kakumei. Terlepas dari ketidakmampuannya dengan sihir biasa, Putri Anispia menantang harapan aristokrasi dengan mengembangkan sihir. Sebuah teori sihir unik berdasarkan ingatan dari kehidupan masa lalunya. Dia menyaksikan wanita bangsawan brilian Aupilia dicopot secara tidak adil dari gelarnya sebagai raja berikutnya. Saat itulah Anispia menyusun rencana untuk membantu Aupilia mendapatkan kembali nama baiknya. Ya, entah bagaimana melibatkan mereka hidup bersama dan meneliti sihir. Namun sedikit yang diketahui kedua wanita ini bahwa pertemuan kebetulan mereka tidak hanya akan mengubah masa depan mereka sendiri, tetapi juga masa depan kerajaan dan seluruh dunia guys. Yang kedua, Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki. Anda tidak bisa bahagia jika Anda hanya kuat. Bahkan jika Anda adalah pengusir setan terkuat di dunia dan akan berfokus pada pengusir setan bernama Haruyoshi Kuga yang disebut jenius tak tertandingi, yang kemudian dikhianati oleh pengadilan kekaisaran dan akan mati. Serta ia di sini memutuskan untuk bahagia di kehidupan selanjutnya. Dia menggunakan teknik reinkarnasi rahasia yang ia ciptakan untuk bereinkarnasi ke dunia lain. Kemudian ia menerima nama baru, yaitu Seika, dan kehidupan baru. Dan apa yang kurang dari kehidupan sebelumnya adalah kelicikan. Nah, dalam kehidupan itu, ia akan lebih menghitung dan menentukan kebahagiaan dengan teknik pengusir setan terkuat dan iblis terkuat yang bekerja dengannya. Nah, ini adalah awal dari cerita yang belum pernah dilihat orang sebelumnya, yang mengisahkan pengusir setan terkuat di dunia fantasi. Yang ketiga, Isekai Nonbiri Nouka, menceritakan setelah Hiraku meninggal karena penyakit serius. Kemudian Tuhan menghidupkannya kembali serta mengembalikan kesehatan dan masa mudanya dan mengirimnya ke dunia fantasi pilihannya untuk menikmati bidikan keduanya. Tuhan menganugerahkannya kepadanya alat pertanian yang maha kuasa. Di sini kita akan mengikuti perjalanan Hiraku saat menggali, memotong, dan membajak di dunia lain dalam fantasi pertanian yang santai ini guys. Yang keempat, Kaiko Sareta Ankoku Heishi. Anime ini berpusat pada Dariel, seorang prajurit di pasukan pangeran kegelapan yang tidak bisa menggunakan sihir. Sebaliknya, ia menggunakan kecerdasan serta inisiatifnya sebagai asisten dari salah satu kapten paling terpercaya pangeran kegelapan. Namun saat kapten segera diganti, Dariel juga kehilangan posisi istimewanya dan langsung dipecat. Dalam kekecewaan, dia pensiun di desa manusia, kemudian memulai hidup baru dengan menggunakan kemampuannya untuk menerima permintaan bantuan dari teman-temannya di dunia fantasi. Yang kelima, season kedua dari Itainowa Iya Nanode Bokyoryoku. Setelah menerima ajakan dari temannya, yaitu Shiromi Nerisa, Honjo Kaida mulai memainkan game, yaitu game FRMMO New World Online dengan menggunakan karakter yang bernama Maple. Karena tak memiliki pengetahuan tentang game, ia mengalokasikan semua poin statusnya untuk pertahanan. Akibatnya gerakannya lambat, serta dia tidak bisa menggunakan sihir dan tidak bisa menyerang kelinci. Namun, ia mendapatkan skill yang disebut pertahanan mutlak karena memaksimalkan vitality-nya dan skill serangan balasan yang bisa membunuh lawan dalam sekejap. Di sini kita akan mengikuti perjalanan kembali Honjo Kaida guys dalam mengarungi dunia fantasi.
Yang keenam, season kelanjutan dari Mao Gakuen. Setelah 2000 tahun berlalu, Raja Iblis yang dulunya kejam direinkarnasi kembali. Namun bakatnya di akademi untuk menjadi kandidat Raja Iblis dikatakan tidak layak. Dahulu ia mampu menghancurkan manusia, elemental dan dewa. Setelah melalui pertarungan panjang, Anos, sang Raja Iblis muak dan lelah dengan hal tersebut, dan ia merindukan dunia yang damai. Lalu ia memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan. Namun apa yang menanti setelah ia bereinkarnasi adalah dunia yang biasa yang penuh dengan kedamaian, sehingga para keturunannya menjadi terlalu lemah karena melemahnya kekuatan sihir. Terlepas dari keinginan mereka untuk kehancuran, bahkan Raja Iblis terkadang lelah dengan semua darah dan kekacauan, guys. Yang ketujuh, Kamitachi no Hirowareta Otoku Season 2 yang akan berfokus pada Ryoma Takuma, seorang pekerja kantoran berusia 39 tahun dengan masa lalu yang penuh penyesalan. Seorang pecandu game tiba-tiba terbangun di ruangan yang serba putih yang aneh, dan kemudian para dewa memberitahunya bahwa dia telah mati dan ia diminta bekerja sama dengan mereka. Nah, di sini para dewa mengirim jiwanya ke dunia yang berbeda, di mana ia terlahir kembali sebagai anak lelaki di dunia yang penuh dengan pedang dan sihir. Dengan dukungan dari para dewa, Roma memulai hidup sendirian di hutan untuk saat itu, sambil bekerja keras untuk mempelajari sihir dan berburu. Hal yang paling ia lakukan adalah mempelajari slime yang ia gunakan, karena slime merupakan spesies baru. Ia berinteraksi dengan orang-orang yang ramah, serta menikmati kehidupan keduanya di dunianya yang baru, guys. Yang kedelapan, Benria Saito-san menceritakan Hanyaman Saito yang tidak pernah menjadi orang yang spesial. Sepanjang hidupnya dia memiliki nilai rata-rata serta memiliki keterampilan atletik biasa saja. Pokoknya segala hidupnya biasa-biasa saja, guys. Namun itu berubah ketika ia terbangun di dunia lain. Di sana prajurit, penyihir serta elf menerimanya dalam pencarian menggali jauh ke dalam ruang bawah tanah. Dan Saito menyadari untuk pertama kalinya bagaimana rasanya dibutuhkan. Lagi pula, siapa selain tukang yang bisa dipercaya untuk membuka peti harta karun yang terkunci untuk memperbaiki peralatan sekutunya. Dimulai dengan ucapan terima kasih yang sederhana. Inilah kisah kehidupan orang biasa yang memuaskan di dunia fantasi, guys. Yang kesembilan, Rugo ni Sanaete Isekai menceritakan Mitsuha, merupakan seorang gadis berusia 18 tahun yang sering disalahartikan sebagai siswa sekolah menengah karena wajahnya yang kekanak-kanakan dan perawakannya yang kecil. Nah, ceritanya dimulai ketika ia kehilangan orang tuanya serta kakak laki-lakinya pada saat yang sama dalam sebuah kecelakaan dan berakhir sendirian di dunia. Ia pun gagal dalam ujian masuk universitas karena shock kehilangan keluarganya. Ada orang yang mengejar uang asuransi orang tuanya. Ia tidak tahu apakah dia harus kuliah atau mulai bekerja. Ada juga banyak biaya yang perlu dikhawatirkan, termasuk biaya hidup dan biaya perawatan rumah. Suatu hari, saat ia khawatir tentang bagaimana dia akan bertahan hidup, ia diberi kemampuan untuk melompati dunia oleh makhluk misterius yang memungkinkan dia bolak-balik antara dunia ini dan isekai. Nah, sekarang ia memiliki kemampuan itu. Di sini ia memulai rencana untuk masa depan, di mana ia bisa menghebat 1 miliar yen di setiap dunia dengan total 2 miliar yen atau setara dengan 80.000 koin emas, guys. Yang ke-10, Tondemo Skill de Isekai Huoro Meshi menceritakan Mukoda Tsuyoshi, seorang pegawai biasa yang suatu hari tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain. Keahliannya yang unik yang ia peroleh saat ia tiba di dunia itu, yaitu ia bisa berbelanja online, guys, alias check out nih kalau kita bahasanya di Shopee, yang tampaknya tidak berguna. Mukoda di sini berkecil hati pada awalnya, tetapi makanan modern yang dia bawa ke dunia barunya menggunakan skill ini terbukti memiliki beberapa efek yang luar biasa. Yang ke-11, Shinshinka Naomi menceritakan tentang seorang pemuda yang pindah ke dunia lain bersama dengan semua teman sekelasnya. Pemuda yang memiliki sikap optimis tinggi namun selalu ditindas oleh semua rekannya. Ia adalah Seiichi. Ia selalu ditindas dan diasingkan oleh semua rekannya.
Namun ia tidak pernah marah dan tetap optimis. Dalam ruang kelas yang hening bersiap pulang, Dewa berbicara dengan sangat lancang dan meminta semua siswa duduk di tempat duduknya. Mendengar semua itu, para siswa kebingungan dan Dewa pun menjelaskan semuanya, lalu mengirim mereka semua ke dunia lain dan memberikan kekuatan sebagai pahlawan. Nah, untuk mempermudah kehidupan baru mereka, Dewa menyarankan untuk membentuk tim. Namun Seiichi di sini tidak memiliki rekan karena tidak ada yang menginginkannya, guys. Yang ke-12, Eiyou Bowo Kiwameru Tame Tenseisu. Anime ini menceritakan setelah menjalani kehidupan yang mengabdikan diri untuk melayani negara serta rakyatnya, suatu keinginan Inggris untuk bebas dari beban raja dan berlatih benar-benar terdengar. Tetapi sebagai seorang gadis cantik, ia terlahir kembali jauh di masa depan sebagai seorang putri kesatria terkenal. Inggris sekarang dapat fokus untuk penguasaan sena bela diri. Sebuah keinginan telah dikabulkan dan Inggris akan berada di garis depan serta mewujudkan impiannya menjadi kesatria terkuat. Ini gender-bender, guys, dimana sang MC-nya itu yang awalnya kakek menjadi wanita. Ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang suka, ada juga yang enggak, guys. Nah, itu dia, guys, 12 anime isekai yang akan rilis di winter 2023 ini, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik, MC yang overpower, yang wajib banget nih untuk kalian nantikan. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu, guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.